Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar matematika tentang perbandingan. Nah, mari disimak baik-baik ya dan dipahami baik-baik. Sebelum kita belajar tentang perbandingan, kita harus tahu dulu nih bahwasanya ada dalil Al-Quran tentang perbandingan di surat Al-Anfal ayat 65. Wahai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Nah, di sini ayat tersebut terdapat sebuah ilmu yang dipelajari dalam matematika, yaitu ilmu tentang perbandingan. Jadi pada ayat 65 ini dikatakan bahwa 20 orang mukmin yang sabar akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa perbandingan antara orang mukmin sabar dengan orang kafir yaitu 20 dibanding 200. Atau bisa disederhanakan 1:10. Nah, seperti itu. Sudah tahu ya teman-teman, jadi ilmu perbandingan ini bisa bermanfaat untuk kita. Baiklah, kita mulai saja ya. Bentuk umum perbandingan biasa dibentukkan A per B atau A banding B. Jadi bukan A dibagi B ya, tapi A dibanding B. A dan B ini merupakan bilangan asli. Jadi bukan A dibagi B, tapi A dibanding B. A banding B. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh soal pertama, perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3:5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Diketahui kelereng Dimas dibanding kelereng Fahmi, kelereng Dimas dan kelereng Fahmi itu perbandingannya 3:5. Kelereng Fahmi sudah diketahui banyaknya, yaitu 35 butir. Kemudian yang ditanya berapa kelereng Dimas. Cara menyelesaikannya yaitu 3/5, 3:5 itu sama aja 3/5 dikali 35. Nah, 35 ini sama dengan 35/1, jadi bisa kita coret 5 dengan 35 itu perkalian silang. Jadi kita coret 5 bisa dibagi 5, 1, 35 dibagi 5 itu 7. Jadi hasilnya 3 kali 7. Kenapa satunya tidak ditulis? Karena 3 kali 7, 21/1. 21/1 itu sama aja 21 butir. Jadi banyak kelereng Dimas adalah 21 butir. Nah, kemudian contoh soal kedua, perbandingan umur kakek dan Adit adalah 15:2. Jika jumlah umur kakek dan Adit adalah 85 tahun, berapakah umur kakek dan Adit 5 tahun yang lalu? Nah, kita tulis ya, diketahuinya dulu. Diketahui umur kakek banding umur Adit itu 15:2. Kemudian umur kakek ditambah umur Adit, kalau jumlah itu ditambah berarti umur kakek ditambah umur kakek ditambah umur Adit itu 85 tahun. Nah, jumlahnya yang ditanya umur kakek dan Adit 5 tahun yang lalu. Cara menyelesaikannya kita menggunakan rumus yang di samping ini, Infomath. Jadi kalau yang ditanya tadi, jika yang diketahui itu adalah jumlahnya,
Nah, di sini kan umur kakek ditambah jumlah dit, berarti yang diketahui jumlahnya. Maka kita pakai rumus yang ini, yang di atas. A sama dengan A per A plus B dikali A ditambah B. Yuk kita cari ya. Misalnya umur kakek, sekarang umur kakek dulu. Umur kakek sekarang, nah umur kakek itu perbandingannya 15. Nih, 15. 15 per 15 tambah 2. A plus B dikali 85 jumlah mereka, jumlah umur mereka sama dengan 15 per 17, ini 15 tambah 2 itu 17, dikali 85 sama dengan, nah di sini 17 dengan 85 itu masih bisa dibagi, sama-sama dibagi di perkalian silang ya, dibagi 17. 17 bagi 17 1, 85 bagi 17 itu 5. Nah, kalau sudah begini kita kalikan 15 kali 5 itu 75. 75 per 1 sama dengan 75 tahun. Nah, umur kakek sekarang berarti 75 tahun. Kemudian kita cari umur Adit. Umur Adit yang sekarang 2, perbandingannya adalah 2 umur Adit. 2 per 15 tambah 2 sama kayak yang di atas, A plus B. Ini rumusnya A plus B dikali 85 jumlah umur mereka. 85 sama dengan 2 per 17 dikali 85. Nah, 17 dengan 85 itu sama-sama bisa dibagi 17 kayak di atas. Jadi 17 bagi 17 1, 85 bagi 17 5. Jadi 2 kali 5 itu 10. 10 per 1, 10 tahun. Jadi umur Adit sekarang 10 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah umur kakek dan Adit 5 tahun yang lalu. Jika yang ditanyakan 5 tahun lalu, maka dikurang. Umur yang sekarang dikurang 5 tahun. Nah, jadi umur kakek dan Adit 5 tahun yang lalu, umur kakek yang sekarang 75 tahun. Karena yang ditanya 5 tahun yang lalu berarti dikurang 5 tahun. Nah, 75 dikurang 5 itu 70 tahun. Kemudian umur Adit 10 tahun. Dikurang 5 tahun yang lalu jadi 5 tahun. Jadi umur kakek 70 tahun, umur Adit 5 tahun. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Nah, jika yang diketahui adalah selisihnya, misalnya jika selisih umur kakek dan Adit 85 tahun, maka kita harus menggunakan rumus yang di bawah ini, selisih. Ya, tinggal bedanya itu dikurang aja. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, jadi contoh yang ketiga ini, perbandingan itu bisa digunakan juga pada perhitungan suhu. Suhu itu suhu yang kita gunakan menggunakan termometer ya alatnya. Nah, ada Celcius, ada Reaumur, dan ada Fahrenheit. Nah, perbandingannya itu Celcius 5, kemudian Reaumur 4, Fahrenheit itu 9 plus 32. Nanti ditambah 32. Kita langsung ke contohnya. Termometer skala Celcius menunjukkan suhu 35 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Nah, cara menyelesaikannya, Reaumur kan yang diketahui, ini kan yang ditanya Reaumur. Reaumur itu perbandingannya 4. Nah, ini yang diketahui Celcius, jadi 4 per 5. 4 per 5 dikali 35 derajat Celcius. Nah, 5 dengan 35 itu sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 35 bagi 5 itu 7. Maka 4 dikali 7 itu 28. 20 per 8 per 1 itu sama dengan 28. Yang ditanya Reaumur, maka 28 derajat Reaumur. Paham ya? Kemudian kalau yang ke Fahrenheit itu perbandingannya 9, teman-teman nih. Ada 9. Kemudian yang diketahui itu Celcius, maka 9 per 5. 9 per 5 dikali 35 suhunya. Nah, 5 dengan 35 sama kayak yang di atas, itu sama-sama bisa dibagi 5.
Nah, 5, maka dicoret ya. 5 bagi 5, 1. 35 bagi 5, 7. Sama dengan, nah ini dikalin dulu. 9 kali 7 itu 63 ditambah 32. Satunya kemanain? Karena 9 kali 7, 63. 63 per 1 itu sama dengan 63. Jadi hilang. 63 ditambah 32 itu 95 derajat Fahrenheit. Nah, itu caranya jika perbandingan digunakan pada perhitungan suhu. Di sini udah ada perbandingannya 5 banding 4 banding 9. Jangan lupa kalau Fahrenheit ditambah 32. Nah, ini ditambah 32 kalau Fahrenheit. Oke? Paham ya? Insya Allah bisa paham. Kalau sudah paham, yuk kita kerjakan latihan soal halaman 20 sampai 21. Nomornya 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, bagi yang belum punya bukunya, silakan nanti japri Ustazah supaya Ustazah bisa fotokan bisa Ustazah fotokan soal-soalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum paham, nanti bisa tanyakan ke Ustazah, tapi ditanyakannya setelah ba'da zuhur ya, karena Ustazah akan mengajar di Masjid Learning untuk teman-teman kalian yang luring. Nah, buat kalian yang mau bertanya, insya Allah Ustazah akan jawab setelah zuhur. Oke, bisa paham ya? Semoga kalian bisa memahaminya juga dengan baik, walaupun kalian harus belajar secara daring. Dan insya Allah di pekan berikutnya, pekan depan, insya Allah kalian ada ulangan formatif matematika. Dipersiapkan baik-baik ya. Baiklah, Ustazah akhiri dulu. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.